Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Irma Novita dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, sesuatu yang alami tentunya sangat menarik. Apalagi mereka atau bahan-bahan tersebut berasal dari sekitar kita yang dimanfaatkan untuk mewarnai. Dalam hal ini adalah pewarnaan pada kain khas Palembang. Tentunya Anda sudah tahu kan, songket, jemputan yang sangat terkenal. Nah, untuk menggabungkan kain tersebut dengan pewarna alami, telah hadir di studio podcast kami Ibu Sri Budiati dari UKM Deden Fashion dengan inovasinya produk Palembang dengan pewarna alami. Apa sih khasnya produk Palembang dengan pewarna alami? Langsung saja kita sapa Ibu Sri. Selamat datang Ibu Sri di acara kami One Day One Innovation. Ya, Bagaimana kabarnya hari ini? alhamdulillah baik. Baik Sehat. ya. Tetap berkarya Tetap. walaupun dalam masa pandemi ya. Iya, tetap. Ada nggak sih Bu kendala dengan produk Ibu terhadap pandemi? Maksudnya kendala di segi apa, Bu? Pemasaran Atau produksi juga? Kalau di segi pemasaran awal pandemi sangat terasa, Bu, pastinya. Tapi kalau produksi tidak terlalu. Kalau Tidak, kita ya? produksikan ya. Tapi pemasaran itu yang pasti yang sangat terasa. Baik. Nah, kenapa sih Ibu tertarik menggunakan warna alami untuk produk khas Palembang? Apa sih keuntungannya dengan pewarna alami ini? Banyak sekali keuntungan yang bisa kita dapat dengan pewarnaan alami. Di segi harga, kemudian kita pun dalam menggunakan pewarna alami yang pasti sudah ikut melestarikan kebudayaan kita ya. Kemudian menjaga kelestarian lingkungan dan kesehatan diri dan konsumen itu yang pasti. Kemudian kalau pewarnaan alam itu kan bisa kita lihat warnanya itu begitu sejuk di mata kan. Jadi daya tariknya itu lebih. Sepertinya seperti itu yang membuat saya sangat tertarik. Pewarna alami yang Ibu ambil ini apa aja? Maksudnya dari jenis tumbuhan atau dari jenis kayu-kayuan atau dari jenis lain-lain? Ada ya, kebanyakan memang dari tumbuhan ya. Seperti ini kan ini indigo ini. Nah, Indigo itu dari vera, indigo gitu vera. ya? Iya, itu kan daun ya kan. Kalau yang seperti ini udah ditimbang celup. Ada yang dari tegeran, ada kemudian dari tinggi, kemudian ditimbang celup indigo. Ada yang saya pakai dari kulit kayu, ada juga yang saya beli berupa udah berupa cairan. Jadi tergantung saat itu saya butuh cepat atau butuh banyak atau butuh sedikit. Jadi bisa macam-macam pewarna yang saya pakai. Bisa kayu, bisa cairan, bisa berupa pasta. Seperti itu. Dalam hal pencelupannya atau produksi gitu ya. Tentunya Ibu kan misalnya nih saya ambil kayu gitu ya. Ya, kayu gelam misalnya nih ya. Terus kan tentunya kita ini belum tahu nih warnanya akan tercipta apa gitu ya. Nah, bagaimana proses Ibu uji coba sehingga menghasilkan warna yang pas? Pastinya seperti itu, uji coba. Karena pewarnaan alam itu tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dari pewarnaan sintetis. Betul. Meskipun kita memakai warna yang sama, misalkan kita pakai warna tegeran, pada kain yang berbeda itu menghasilkan warna yang sangat berbeda jauh. Itu pertama. Kemudian meskipun itu sama-sama bahannya itu tegeran, bahan yang sama pun, kalau kita melakukan pencelupan itu dalam situasi yang berbeda, maka akan menghasilkan warna yang berbeda. Beda juga. Gitu nah, inilah yang membuat pewarna alam itu menjadi bernilai. Tingkat kesulitan kan, menghasilkan warna yang mengejutkan seperti itu. Kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Nah, itu. Jadi Ibu betul-betul trial and error istilahnya ya. Jadi ambil nih kayunya kita prosesnya direbus dulu Bu ya? Macam-macam. Kalau yang saya karena pewarna alam itu saya kan beli, ada yang saya beli berupa kayu saya rebus, ya kan? Rebus itu berarti kalau saya beli berupa kulit kayu itu berarti saya akan mencelup agak sedikit banyak kain yang akan saya celup. Berarti saya beli berupa kulit kayu, saya rebus.
Tapi kalau saya butuhnya cuma sedikit, biasanya saya beli berupa botolan. Sayang saya nggak bawa ya. Warna alamnya itu sudah berbentuk cairan seperti sirup kayak gitu. Itu yang saya pakai. Jadi kalau untuk mencoba warna baru ya seperti yang Ibu katakan tadi, misalkan saya kepengen seperti kayak kata Ibu tadi, kayu gelam nih. Yeah. Saya coba rebus dulu kayu gelam. Saya coba ke kain perca biasa dulu, menghasilkan warna apa. Itu biasanya seperti uji coba seperti yang saya lakukan seperti itu. Nah, untuk ketahanan ini kan ada yang warnanya itu mungkin cepat bias gitu atau luntur kan, orang Palembang bilang. Ada yang dia bertahan lama gitu. Nah, kayu-kayu jenis apa atau pewarna jenis apa yang dia akan agak lumayan tahan lama untuk diwarnai atau dicelupkan di kain jemputan? Kalau pewarna alam itu sifatnya sangat tahan lama. Semua pewarna alam itu tahan lama. Beda dengan sintetis ya. Tapi ketajaman warna. Betul. Jadi dia agak lebih pudar ya. Ya, jadi kalau pewarna alam itu memiliki ketajaman warna yang sedikit lebih rendah daripada sintetis. Smooth ya, lebih lembut ya. Jadi lembut, dinatakan lebih sejuk gitu. Kalau untuk ketahanan pastinya lebih tahan. Jadi untuk warna seperti ini, udah seperti ini kan kayak buruk ya. Iya, betul. Udah seperti ini aja. Ini tapi kalau dia nggak itu ya, tidak berubah lagi. Oh, begitu. Karena ini sudah melalui proses fiksasi kan. Jadi insya Allah tidak berubah lagi. Walaupun seperti dia sepertinya agak pudar gitu, tapi dia itu tidak akan berubah. Cantik gitu akan ya. Tetap seperti ini. Seperti itu terus. Inilah yang membuat bernilai. Dan warna-warna pewarna alam ini sangat disukai oleh orang-orang luar. Jadi makanya kita sangat dianjurkan oleh pembina-pembina kita, pelatih-pelatih kita, kemudian mentor-mentor kita untuk menggunakan pewarnaan alam ini. Seperti itu. Nah, terkait dengan mentor tadi, Bu? Apakah ada misalnya nih badan ataupun institusi yang memberikan pembinaan kepada Ibu dan juga menjadikan Ibu itu mungkin sepertinya perpanjangan tangan membina gitu loh. Iya. Jadi awalnya saya dulu hanyalah seorang pedagang biasa yang berjualan di bazar PTC Mall. Kemudian pada tahun 2018 saya bertemu dengan Ibu Ira yang kemudian saya ditawarkan. Ibu Ira adalah salah seorang pejabat di Pusri yang menawarkan saya untuk menjadi mitra binaan di PT Pusri. Nah, setelah menjadi mitra binaan kan saya disupport sama Ibu Ira kan. Waktu itu Ibu Ira tuh sudah hampir pensiun, kemudian dia mensupport saya untuk memiliki produk sendiri. Akhirnya saya mencobalah membeli kain-kain jemputan dari teman-teman sesama mitra binaan. Saya desain menjadi baju. Awalnya di situ. Setelah Ibu Ira tidak ada, dilanjut oleh pejabat Pusri yang lainnya seperti Pak Taufik dan banyak yang lainnya yang selalu mensupport kami sebagai mitra binaan. Sehingga kami pun tidak hanya disupport untuk membuat baju dari kain orang lain, tapi kami juga diberi pelatihan sehingga kami bisa membuat kain jemputan sendiri yang sekarang ini saya hasilkan dari pewarnaan alam. Seperti itu Bu, ilmu yang saya peroleh jalan cerita bisnis saya sampai ke titik saat ini. Nah, untuk pewarna alam sendiri gitu ya, apakah ada pihak-pihak ataupun teman yang kasih saran bahwa ini loh bagus, atau apakah ada hasil penelitian sehingga Ibu tertarik nih pakai tegeran, pakai indigo vera seperti itu? Pastinya iya. Jadi ilmu pewarnaan alam setelah difasilitasi oleh PT Pusri, kami dibina oleh UGM, Universitas Gadjah Mada, itu memang langsung dari INDI UGM. Setelah melakukan pelatihan kan kita bisa menilai pewarna-pewarna apa yang nampaknya bagus dipakai untuk kain ini. Seperti itu kira-kira. Gitu ya. Nah, dalam hal pewarna alam sendiri ini kan tentunya banyak jenisnya dan banyak juga khasiatnya. Maksudnya dalam hal pewarnaannya kan dia tentu berbeda-beda ketika diimplementasikan atau diterapkan pada kain, mungkin katun, dia berubah warna gitu ya. Betul, nanti kain seruti gitu, lain beda lagi. Betul. Nanti kain viskos lain lagi gitu ya. Tentunya membutuhkan trik tertentu untuk mengenali jenisnya pewarna ini akan
cocok untuk warna ini, untuk kain ini gitu. Apakah itu ada juga dipelajari Ya, atau memang pastinya. kita by feeling aja, Bu? Pastinya semua itu diawali dari pelajaran dulu ya, dipelajari seperti misalnya warna tegeran itu kan menghasilkan warna kuning, kemudian kalau tinggi itu warnanya orange. Nah, nanti kan di situ sekarang sebenarnya warna itu kan cuma ada 3, warna kuning, biru, dan merah. Iya. Dari perpaduan Warna 3 warna primer. inilah yang menghasilkan warna hijau dan lainnya. Seperti itu juga kami pelajari. Jadi kita harus tahu jenis kayu ini akan menimbulkan warna apa dan seperti apa warna yang kita inginkan. Itu pasti ada. Gitu ya. Ya. Nah, dalam hal pewarnaan sendiri tentunya kan dia murni pewarnaan sendiri, atau misalnya gini, Bu, kan karena kita tahu kalau misalnya nih si tegeran kalau cuma direbus aja dia mungkin warnanya kuning. Ya. Tapi ketika dikasih mungkin tawas, ya, dia berubah lagi. Ya. Ketika dikasih kapur, dia Beda, berubah lagi. betul. Dia begitu garam, dia berubah lagi. Benar. Nah, itu bagaimana cara kita memasukkan bahan-bahan tambahan, additional resepi gitu ya, resep tambahan sehingga dia itu memunculkan warna yang lain lagi gitu. Pastinya. Jadi kalau penggunaan tawas itu biasanya difiksasi, Bu. Setelah selesai pewarnaan. Misalnya kita menginginkan warna kuning, tegeran itu tidak berubah, maka kita akan mencelup kain itu dengan tegeran, kemudian difiksasi dengan tawas. Itu menghasilkan warna yang betul-betul warna khas tegeran. Tapi kalau kita ingin membuat warna itu menjadi lebih berubah, menjadi warna yang lain, walaupun tidak ditumpang celup dengan warna yang lainnya, bisa melalui fiksasi tadi. Seperti kata Ibu, pakai kapur, itu akan menghasilkan warna yang agak berubah dari tegeran aslinya. Apalagi kalau kita fiksasi dengan tunjung, warnanya betul-betul akan menjadi berubah seperti yang kita inginkan, seperti itu. Ini kan lebih kepada kayu-kayuan, Bu, ya kan. Kalau di Indonesia ini banyak sayur-sayuran dan juga bunga-bungaan gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya sayur katu gitu kan itu bagus sekali hijaunya kan. Iya. Atau misalnya sayur bayam gitu. Bisa nggak sih, Bu, kita terapkan di sini? Kemungkinan itu bisa karena kan dari makanan, tetapi ketahanan warnanya itu akan berbeda. Kemudian akan merusak kelestarian lingkungan yang pastinya. Betul. Karena bayam itu kan dimakan manusia kan. Jadi pewarnaan alam pun harus memikirkan hal-hal seperti itu, Bu. Jadi kita tidak bisa hanya mementingkan keinginan kita, kemauan kita atau nafsu kita ingin memiliki sesuatu yang berbeda. Tapi kita tetap harus melestarikan lingkungan, melihat kebutuhan. Seperti kunyit. Kunyit itu mungkin menghasilkan warna yang sangat bagus. Bagus banget. Tetapi kan kunyit itu bisa dibuat jamu. Betul. Sehingga kita tidak dibenarkan atau tidak disarankan untuk menggunakan pewarna alami kunyit. Seperti itu. Betul. Jadi kalau untuk dapat warna merah itu dari kayu apa, Bu? Sampai hari ini kalau pewarna alam belum ada warna merah. Yang ada baru warna merah bata. Jadi untuk pewarna alam belum ada warna merahnya, Bu. Kalau kita mendapatkan warna merah berarti pakai sintetis atau? Pastinya. Oh, begitu. Saat ini bukan campuran gitu maksudnya kan? Oh, tapi nggak bisa tidak ya? Bisa. Karena merah itu merah warna itu meskipun dicampur nggak ada warna merah itu campuran apa? Karena warna merah itu sudah merupakan warna pokok. Ya, warna merah, primat, biru, dan kuning itu warna pokok. Warna pokok, ya, warna primat. Warna tapi primat. ini biru dari mana, Bu? Indigo asli. Oh, indigo ya? Ya. Ini pemirsa. Biru asli, cantik ya, ternyata dari indigo. Dan memang ada berarti ya warna ada, biru. Ini indigo asli, tidak ada campuran apapun gitu indigo. Ya? Indigo asli ya, indigo. bagus ya. Kalau kuning tadi tegeran, Bu, ya? Tegeran, ini dari tegeran kemudian ditumpang celup dengan indigo. Ini ya? Ya. Oh, ini ya. Ini itu dari kulit kayu tegeran, betul-betul kulit kayu tegeran kita rebus. Kemudian kain dicelup ke kulit kayu tegeran, baru kemudian setelah selesai difiksasi, kita tumpang celup dengan indigo, sehingga menghasilkan warna hijau. Hijau, ya. Kuning biru menjadi hijau, tentu saja kan. Jadi, tegeran dan indigo, gitu ya. Menghasilkan warna hijau. Jadi hijau, cantik bunga-bunga sekali kuning, ya. Jadi pemirsa, warna-warna alami ini sangat diperlukan karena tentunya di samping dia tahan lama juga warnanya lebih cantik gitu ya. Pastinya. Bu, ya. Nah, dalam hal pelaksanaan atau pembuatan gitu produksi, Bu, ya, kendala apa yang dirasakan sebagai sandungan dan bagaimana Ibu mengatasinya? Pastinya kadang-kala warna alam ini sepertinya harus dalam keadaan memang betul-betul kita lagi mood gitu kan ya.
Atau salah satu sandungannya mood kita. Kemudian memang waktunya santai, karena dia membutuhkan proses yang cukup lama untuk dicelup. Kan misalkan dari warna tegeran, kepengen warna yang lebih tua, untuk dicelup lagi harus dikeringkan dahulu. Jadi itulah waktu, kita memang membutuhkan waktu yang lebih panjang ya. Begitu, seperti itu. Jadi misalnya kita ada warna indigo gitu ya Bu ya, kita celup, kita keringkan, baru kita bisa mencampur dengan warna lainnya. Betul sekali. Jadi dia prosesnya lumayan panjang, Ya, Sobat Inovasi itu. gitu ya. Nah untuk kendala lainnya dalam hal bahan baku atau apa itu sudah oke gitu, nggak ada Bu ya? Kalau bahan baku, insya Allah mudah sekarang, tidak terlalu sulit. Kalau kayu-kayuan itu Ibu dapat dari mana belinya itu? Saya dari Jogja. Oh langsung dari Jogja ya, untuk bahan baku, jadi mudah didapat gitu ya. Mudah. Baik. Rencana ke depannya Ibu, harapan, rencana terhadap produk-produk yang Ibu pasarkan ini? Rencana sangat banyak Bu. Tapi yang pasti harapan, kalau rencana itu terlalu panjang untuk saya ceritakan. Tapi yang pasti harapan saya masih bisa terus berinovasi dan mendapatkan ilmu yang lebih dari yang sekarang saya tahu. Itu harapan saya. Kemudian saya juga punya harapan suatu saat bisa memiliki produk yang betul-betul original, produk saya sendiri yang betul-betul ciptaan saya sendiri. Seperti itu harapan saya. Kemudian orang-orang lebih mengenal saya, kemudian produk-produk saya dan disukai sehingga laku, terjual, laris manis seperti itu. Itu yang pasti. Ibu juga di samping menjual kain juga membantu mendesain ya Bu ya? Ya pastinya. Awalnya dulu saya tidak membuat kain jemputan sendiri, tidak mencelup sendiri. Itu tadi karena berkat Bu Sri, akhirnya saya juga bisa membuat kain sendiri. Saya dulu awalnya cuma mendesain kain-kain yang saya beli dari teman-teman perajin. Gitu ya? Iya. Nah untuk harga jual itu Bu ya? Berapa kain satu begini, dan apakah ada beda antara pewarna alami dengan harga pewarna sintetis? Iya, kalau saya sendiri ada perbedaan harga. Karena kalau pewarna sintetis itu gampang didapat ya Bu ya. Jadi kalau pewarna alam kan agak sulit. Meskipun saya celup sendiri dengan pewarna yang sama, hasil pun kadang-kadang tidak sama. Jadi pastinya harganya lebih mahal Bu kalau pewarna alam. Kayak gini Bu, berapa Bu? Itu biasa saya jual 2 meter lebar besar 350. Jadi Anda pilihannya terserah kepada Sobat Inovasi mau pakai yang original dengan pewarna alami atau dengan pewarna sintetis. Tentunya perbedaan harga juga menjadi pertimbangan. Tetapi tidak mengapa harganya mahal, tetap produknya ataupun hasilnya bagus gitu Bu ya. Pastinya. Baik, pesan-pesan kepada inovator dan juga mungkin kepada teman-teman sesama pengrajin. Silakan Ibu. Kayaknya untuk pesan-pesan apa ya? Saya sendiri sebetulnya baru sangat pemula Bu. Jadi mungkin di luar sana lebih banyak senior dari saya. Jadi kayaknya pesannya cuma itu sajalah, untuk sama-sama saling mensupport, tidak saling menjatuhkan. Yang pasti begitu. Seperti kami pemula ini, janganlah pelit untuk berbagi ilmu kepada kami, seperti itu kira-kira Bu. Karena saya itu baru banget. Jadi masih sangat sedikit ilmu saya. Jadi saya masih sangat banyak bertanya dengan teman-teman senior-senior saya. Alhamdulillah mereka banyak juga yang baik sih, yang mau kasih ilmu ke saya, seperti itu Bu. Baik. Terakhir ini ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu Ibu dalam mengembangkan produk ini. Silakan Bu. Banyak sekali. Yang pertama saya harus mengucapkan terima kasih saya kepada Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Haji Herman Deru, kemudian kepada PT Pusri. Di situ banyak sekali yang telah mensupport saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena sungguhlah banyak yang telah membantu saya, yang membesarkan saya. Salah satunya memang PT Pusri, kemudian komunitas saya, Gapeham, kemudian keluarga saya, suami, anak, dan cucu, seperti itu ya, orang tua saya yang selalu mendoakan saya. Kemudian sekarang yang sudah mempromosikan saya, pemerintah seperti Balitbang yang hari ini sudah mengundang saya, seperti itu Bu. Jadi banyak sekali Bu yang telah
membantu dan mensupport saya teristimewa pada Allah Subhanahu wa taala. Itu aja. Baik. Terima kasih atas kehadiran Ibu Sri Budiarti dengan produk inovasinya yaitu kain khas Palembang dengan pewarna alami. Mudah-mudahan produk Ibu Sri ini melalui Deden Fashion dapat lebih bervariasi lagi dan juga bisa dikenal oleh masyarakat sehingga bisa pemasarannya meningkat dan memberikan nilai tambah kepada Deden Fashion. Jangan lupa untuk informasi lebih lanjut Anda dapat memberikan komentar, like, and subscribe di YouTube podcast kami. Kita juga punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Nantikan kami tiap hari di acara kita One Day One Innovation dan sampai jumpa. Salam inovasi. Salam inovasi.